Nat, lihat deh bangunan itu. Kenapa dia bisa berdiri kokoh ya? Iya ya, kok bisa ya? Apa karena ada yang menopangnya ya? Iya kali ya. Tapi apa yang menopang yang jadi kepo? Mata. Mbaknya dari prodi teknik sipil ya? Iya, gimana? Oh, berarti mbaknya tahu kenapa bangunan itu bisa berdiri kokoh walaupun bertingkat? Oh, itu. Jadi, bangunan itu bisa berdiri kokoh karena dia punya pondasi sama struktur yang kuat. Nah, salah satunya dia punya kolom. Kolom sendiri punya tugas sebagai penopang utama beban bangunan dan menyalurkannya ke pondasi. Nah, kakaknya bisa bayangin bangunan itu seperti meja besar. Jadi, kolom itu seperti kaki meja, balok seperti rangkanya, dan pondasi seperti lantai tempat meja itu berdiri. Secara, kalau kaki meja atau kolom itu kuat, lurus, terus jumlahnya pas, meja nggak bakal goyah meskipun ditaruh beban di atasnya. Tapi, kalau satu aja kaki meja patah atau miring aja, meja bisa langsung oleng. Kurang lebih seperti itu, Kak. Nah, biar lebih jelas lagi, saya antar ketemu Kak Abid di bengkel beton aja yuk. Baik teman-teman, sebelum kita mulai membuat kerangka kolomnya, perlu adanya tahap perencanaan nih. Kenapa perlu adanya tahap perencanaan? Tahap perencanaan ini berfungsi agar material tulangan yang kita gunakan itu bisa secara tepat dan mengurangi terjadinya pemborosan material itu tersendiri. Baik teman-teman, seperti yang teman-teman tahu ya terkait tulangan ini, tulangan rangka kolom ini dibagi dua, ada tulangan pokok dan juga tulangan sengkang. Untuk tulangan pokok sendiri berfungsi sebagai penahan gaya aksial dan juga gaya momen, sementara tulangan sengkang berfungsi sebagai penahan gaya geser. Oke, baik, selanjutnya untuk dimensi menentukan Oke, selanjutnya untuk menentukan dimensi dari tulangan sengkang. Nah, di contoh ini kita memiliki kolom 100 kali 100 dan anggap saja contoh untuk tebal selimut sendiri itu 10 mili. Nah, dari tebal selimut ini kita mendapatkan dimensi untuk tulang sengkang ini berdimensi 80 kali 80. Selanjutnya, kita menentukan terkait panjang dari kait untuk tulang sengkang. Panjang kait untuk tulang sengkang sama halnya panjang kait untuk tulang pokok, yang mana 5 kali dimensi tulang sengkang sendiri. Nah, karena dimensi tulang sengkang kita 6 mili, jadi 5 kali 6 30, berarti untuk panjang dari kait tulang sengkang ini berjarak 30 mili. Gitu. Nah, itu tadi terkait dimensi dari setiap tulangan yang kita butuhkan. Nah, setelah kita mengetahui dimensi dari setiap kolom tersebut, baik dimensi tulangan pokok dan juga tulangan sengkang, kita perlu menghitung nih kebutuhan dari bahan tersebut. Oke, baik teman-teman, tadi kita sudah membahas terkait dimensi dari tulangan pokok dan juga tulangan sengkang. Selanjutnya kita akan membahas terkait kebutuhan material yang akan kita gunakan untuk kerangka kolom nanti. Pertama kita akan membahas terkait kebutuhan material dari tulangan pokok sendiri. Nah, untuk kebutuhan material yang kita gunakan di tulangan pokok, kita pertama menentukan panjang dari tulangan pokok itu sendiri atau panjang dari kolom itu sendiri. Nah, kita di sini kasih contoh 3.500 mm. Nah, kita tulis dulu untuk panjang dari kolom itu 3.500, selanjutnya ditambah dari kait setiap sisinya. Di sini ada dua kait, yang di atas dan juga yang di bawah, dan masing-masing kait berjarak 50 mm. Jadi 50 tambah 50. Selanjutnya akan ada kaki ya, kaki sepanjang 150 mm. Nah, didapatkan dari penjumlahan 3.500 ditambah kaitnya, dua kait ditambah panjang dari kakinya itu 150 mm, didapatkan hasil 3.750 mm. Nah, ini untuk panjang satu tulangan ya, satu tulangan pokok. Sementara untuk kolom sendiri kita membutuhkan 4 tulangan pokok. Jadi 3.750 dikali 4, yang mana kita membutuhkan tulangan sepanjang 15.000 mm. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas kebutuhan untuk tulangan sengkang. Nah, tulangan sengkang ini agak berbeda ya teman-teman dibandingkan kebutuhan tulangan pokok sendiri. Di tulangan sengkang ini seperti yang sudah kita hitung, untuk dimensi tulangan sengkang yaitu 80 kali 80.
yang mana tulang sengkang itu mengintari atau melilit tulangan pokok sendiri. Maka kebutuhan tulangan yang kita butuhkan 80 dikali 4 setiap sisinya. Ditambah untuk kait dari tulang sengkang sendiri sama seperti tulang pokok, yaitu 5 kali diameternya. Untuk diameter tulang sengkang itu ada 6 mm, jadi didapatkan panjang kait dari tulang sengkang itu 30 mm. Karena dalam tulang sengkang sendiri kita membutuhkan 2 kait, nah jadi 30 dikali 2, menghasilkan 60. Nah, untuk total dari kebutuhan satu tulangan sengkang itu sepanjang 380 mm. Nah, berapa sih kebutuhan tulang sengkang dalam satu kolom itu? Nah, untuk menghitung kebutuhan tulang sengkang itu, kita kayaknya dikat dulu deh, tadi deh, biar bertahap dulu aja. Nah, itu tadi pembahasan terkait perencanaan penulangan kolom yang akan kita buat. Semoga pembahasan pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua terkait pemahaman penulangan kolom yang akan kita buat nantinya. Nah, itu tadi cara perhitungannya. Selanjutnya langsung aja yuk untuk praktek pembuatan kolom praktisnya. Yuk. Nah, kakaknya di sini kan tempat untuk praktek pembuatan kolom praktisnya. Karena ini bengkel ya, jadi setidaknya kakaknya bisa untuk menggunakan perlengkapan K3. Minimal helm proyek ya, Kak. Kakaknya bisa ambil sendiri. Ini ada tempatnya, monggo.